Halo, perkenalkan nama saya Nisa Ramahandi dengan NIM 2100404. Saya di sini akan sedikit membahas tentang pertemuan-pertemuan dari pertemuan 7 hingga 14. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Pada pertemuan ke-7, fungsi dan layanan pengaduan online KPAI. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 74 dijelaskan bahwa poin 1, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Poin kedua, dalam hal ini diperlukan pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pada pertemuan 9, analisis kasus ibu membunuh anak kandung. Seorang ibu di Desa Tonjong, Brebes, Jawa Tengah ditangkap dengan dugaan pembunuhan terhadap anaknya. Diduga melakukan pembunuhan dengan cara menggorok leher 3 orang anak tersebut. 1 dari 3 anak meninggal akibat luka sayat di bagian leher kiri, sedangkan 2 anak lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di leher atau rahang hingga dada. Nah, trauma masa kecil ini bisa berkaitan dengan konsep diri sebagaimana orang tua memperlakukan anak. Contohnya, saat orang tua melihat kehadiran anak itu bencana, anak itu disebut seperti anak setan gitu. Maka anak akan mempersepsikan dirinya tidak berharga, dirinya tidak seharusnya ada. Nah, gangguan kejiwaan juga, orang tua mendapat bisikan atau melihat anak berubah wujud menjadi sosok mengerikan hingga terjadi pembunuhan. Bisikan atau sosok yang dilihat ini sebenarnya tidak ada atau hanya muncul dalam pikirannya. Pada pertemuan 10, fungsi dan peran Lembaga Nasional Perlindungan Hak pada Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah organisasi di Indonesia yang memiliki tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak setiap anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dapat dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga. Komnas Perlindungan Anak ini juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Selanjutnya, pertemuan 11, konvensi hak anak. Pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak-hak anak. Konvensi ini mengatur apa saja yang dilakukan oleh negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Selanjutnya, pertemuan 12, perbedaan anak zaman dulu dengan sekarang. Akibat kemajuan teknologi membuat kita bisa melihat perubahan dan perbedaan pada masanya. Misalnya pada masa dulu, anak-anak bermain dengan cara tradisional yang belum terpengaruh dengan teknologi. Dampaknya perubahan semakin terlihat dimulai dari tingkah laku, aktivitas sehari-hari, hingga cara bagaimana kita curhat dan menghadapi masalah. Contohnya misalnya anak zaman sekarang tuh bisa main game lewat ponsel, sementara anak zaman dulu usaha ajak tradisional.
yaitu kayak main petak umpet, main polisi-polisian, main bekel, seperti itu. Dan juga perubahannya bisa dilihat dari misalnya anak muda zaman sekarang tuh ya sering curhatnya di media sosial. Anak zaman dulu lebih suka menulis curhatan lewat buku diary-nya. Dan juga misalnya anak zaman dulu tuh kalau lagi penat atau lagi stres sambil bernyanyi, sambil gitaran. Nah, kalau anak zaman sekarang lebih suka unggah lagu galau dan mengunggahnya ke media sosial. Selanjutnya, pertemuan 13, pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah titipan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berkaitan dengan eratnya pandangan dan pemahaman mengenai anak dan hak-haknya serta ketidakberdayaan dan kebergantungan anak pada orang tua atau anggota keluarganya yang lebih dewasa karena belum dewasa. Karena belum dewasa, anak dianggap belum bisa menentukan arah hidupnya, sehingga segala sesuatu harus ditentukan oleh orang tuanya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan sang anak gitu. Seperti lemahnya keterlibatan maupun partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak di lingkungan masyarakat. Dan rendahnya pengetahuan masyarakat, terutama keluarga mengenai hak-hak anak yang dijamin oleh berbagai hukum positif yang berlaku. Pola pengasuhan juga mengedepankan otoritas keluarga atas nama pendisiplinan daripada pola partisipatif. Dan yang terakhir, pertemuan 14, perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Setiap anak pada dasarnya memiliki hak untuk menikmati kehidupan sejahtera dalam arti memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Pemerintah harus mengoptimalkan regulasi tentang perlindungan kesehatan terhadap anak. Oknum-oknum yang tidak mengapresiasi perlindungan hak anak ini harus diberikan hukum khusus agar menimbulkan efek yang jera dan tidak akan diulangi lagi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkoordinasi lebih baik lagi dalam memenuhi perlindungan pada kesehatan anak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.